Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurika Anantasilalahi. Saya dari Prodi Hubungan Internasional FISIP. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus sekitar Laut Cina Selatan yang akan diiringi dengan yang akan saya hubungkan dengan materi yang telah dijelaskan selama kelas hukum internasional berlangsung, yaitu dengan materi penyelesaian sengketa internasional. Jadi sebelum masuk ke penjelasan dan pembahasan studi kasus, kita cut dulu, oke? Nah, pada contoh kasus sengketa Laut Cina Selatan dapat dipahami bahwa ada dua hal yang mendasari terjadinya konflik tersebut. Yang pertama yaitu permasalahan kepemilikan pulau atau bentuk geografis, lalu yang kedua adalah permasalahan garis batas maritim. Jadi sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu kondisi geografis atau bentuk geografis antara dua negara ini ya. Permasalahan bentuk pulau atau geografis sendiri dalam hukum internasional, cara memperolehnya itu ada 3-4 cara. Sepengetahuan saja itu yang pertama, perolehannya bisa melalui cara paksa ini misalnya kayak penjajahan gitu ya, atau gitulah sepengetahuan saya. Terus yang kedua itu bisa didapat, suatu wilayah itu bisa didapat karena adanya perjanjian antar negara nih. Nah, yang ketiga itu perolehan wilayah itu bisa disebabkan oleh kejadian alam nih, atau perubahan geografis wilayah yang menjadi luas karena adanya fenomena alam. Misalnya nih pergeseran lempeng atau terjadinya bencana alam gitulah ya. Nah, terus untuk permasalahan garis batas maritim sendiri, penentuan garis batas ini diatur secara khusus nih dalam hukum internasional dan garis batas maritim. Nah, batas-batas itu harus disetujui oleh para pihak maupun oleh Badan Peradilan Internasional. Dalam sengketa kasus Laut Tiongkok Selatan ini, negara-negara ini cenderung menarik batasnya secara sepihak nih. Nah, jadi di sini timbullah konflik yang mendasari. Jadi di sini ada hal yang mendasari terjadinya konflik sengketa ini. Nah, pada tanggal 23 Januari tahun 2013, Filipina nih ingin menempuh jalur hukum nih, ingin melaporkan China ke Mahkamah Internasional nih. Nah, Filipina nih menuntut berdasarkan pasal 287 dan lampiran ke-7 UNCLOS nih, dengan sistem putusan yang mengikat, mengajukan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ini ke Mahkamah Arbitrase melalui nota diplomatik Filipina juga. Nah, Filipina ini mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Arbitrase ini sebanyak 12 tuntutan nih. Nah, salah satunya itu pernyataan bahwa klaim maritim atas China ini dianggap tidak berdasarkan hukum tuh dan bertentangan dengan UNCLOS gitu. Nah, tindakan Filipina ini dibalas dan direspon oleh pihak China nih pada tanggal 19 Februari 2013, dan pada tanggal 1 Januari tahun 2013 China menyatakan bahwa tidak setuju dengan proses arbitrase dan tidak ikut dalam proses persidangan Mahkamah Arbitrase yang dibentuk. Kenapa? Karena adanya Declaration of Conduct, yaitu perjanjian antar negara yang ingin diselesaikan secara diplomatik atau secara negosiasi antara dua negara yang bersangkutan gitu loh. Nah, jadi penyelesaiannya ini mereka ingin melalui ASEAN gitu, melalui forum ASEAN. Nah, oleh karena itu Tiongkok ataupun Cina itu tidak berpartisipasi ataupun ikut ke Mahkamah Arbitrase tersebut. Nah, ketidakhadiran salah satu pihak dalam sengketa Mahkamah Arbitrase itu diperbolehkan sesuai dengan pasal 3C dan yaitu lampiran ke-7 UNCLOS. Walaupun tidak hadir, tetapi Tiongkok tetap mempunyai hak untuk mengikuti dan menerima setiap perkembangan persidangan. Selain itu, hak-hak
pihak yang tidak hadir tetap harus dipertimbangkan dan dihormati dalam proses persidangan. Jadi gitu, walaupun Miss China tidak hadir, tetapi China juga tetap harus mengikuti dan memantau setiap jalannya atau prosesnya persidangan tersebut. Nah, berdasarkan pasal 9 lampiran 5 Unclos disebutkan bahwa ketidakhadiran pihak dalam salah satu penyelesaian sengketa melalui mahkamah arbitrase tidak menghentikan proses penyelesaian penyelidikan kasus tersebut atau jalannya gitulah ya. Nah, sebelum mengambilkan keputusan nantinya, mahkamah arbitrase ini tetap harus yakin bahwa mahkamah tersebut mempunyai yurisdiksi terhadap kasus yang diajukan. Maksudnya yurisdiksinya adalah mempunyai kekuasaan nih, mempunyai hak untuk menangani kasus ini. Lalu pada tanggal 11 Juli 2013 Mahkamah Arbitrase terbentuk dan telah mengadakan rapat untuk menentukan mekanisme pelaksanaan dalam kerangka waktu persidangan. Lalu pada tanggal 7 Desember 2014 Tiongkok menerbitkan kertas posisi atau position paper. Nah, berkaitan dengan klaim arbitrase Filipina yang salah satu isinya itu menyebutkan bahwa Filipina dan Tiongkok telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bilateral melalui forum ASEAN. Maksudnya itu negosiasi antara dua negara secara langsung tanpa ada pihak ketiga, yaitu mahkamah arbitrase sendiri gitu loh. Nah, dalam contoh kasus di atas, maksudnya itu contoh kasus sengketa Laut Cina Selatan, terdapat keterkaitan nih antara kasusnya dengan materi hukum internasional yang telah dijelaskan sama Bu Evi selama di kelas. Nah, materinya itu yaitu penyelesaian sengketa internasional yang membahas tentang ada beberapa cara damai yang bisa dicapai untuk sekian dari saya. Semoga penjelasan contoh studi kasus dan materi yang saya jelaskan pada saat ini bisa lumayan berguna ya, dan cukup jelas dan bisa membuat puas lah. Disclaimer dulu, penjelasan yang saya berikan itu sesuai dengan pengetahuan yang saya punya, sesuai dengan materi yang saya pahami. Jadi jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan juga sebelumnya saya ada menambahkan opini-opini pribadi dan contoh-contoh permisalan yang secara pribadi gitulah, tidak real dari kasusnya. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.